gebrakan-gebrakan dari Kementerian SDM di tahun ini. Dan dari banyak komen yang ditulis oleh teman-teman semua, Menteri dari Kementerian SDM, Bapak Bahlil, ini salah satu yang paling banyak disebut oleh teman-teman, dan teman-teman kayak udah pada muak banget lah sama ini. Kenapa sih? Jadi setelah aku riset, ada 3 kebijakan dalam beberapa bulan terakhir yang benar-benar membagongkan, dan gebrakannya ini benar-benar menyusahkan masyarakat, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Yang pertama, yaitu tentang kebijakan tentang LPG. Jadi, pada tanggal 1 Februari 2025 ada kebijakan bahwa LPG itu cuma boleh didistribusikan sama distributor-distributor yang memang udah di-approve sama Pertamina. Yang terjadi adalah akhirnya muncul beberapa banyak kelangkaan dari LPG 3 kg yang sampai ada korban jiwa. Seorang 62 tahun meninggal karena kecapean saat sedang ngantri LPG. Ini udah sampai makan korban jiwa. Dan hasilnya apa? Kebijakan ini diperbaiki dan akhirnya bisa tuh lewat My Pertamina kita bisa apply gitu ya. Jadi bagian dari subpangkalan. Kenapa sih harus ada korban jiwa dulu baru kebijakannya dipikir ulang? Kenapa nggak dipikir dari awal? Ini dampaknya bisa apa kalau kelangkaan dan masyarakat butuh banget ini, dan itu jadi bahan pertimbangan untuk dilakukan atau enggak. Yang kedua, tambang di Raja 4. Jadi teman-teman, kita banyak banget yang protes karena kita semua cinta dengan alam Papua gitu kan. Ada 5 perusahaan tambang yang mau beroperasi dan memang akhirnya dicabut gitu izinnya. Tapi ada 1 perusahaan yang masih beroperasi, yaitu PT GAC Nickel. Nah, pada 10 Juni 2025, si kepalanya ini berkata lagi bahwa nggak apa-apa kok GAC Nickel untuk tetap beroperasi karena ini masih sesuai dengan peraturan dan masih sesuai dengan AMDAL. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, itu kita dilarang melakukan pertambangan di pulau yang lebih kecil dari 2000 km persegi. Padahal pulau tempat GAC beroperasi itu cuma luasnya 60 km. Jadi harusnya menyalahi peraturan itu. Tapi sampai saat ini PT tersebut masih bisa mengeruk nikel di pulau-pulau tersebut. Yang ketiga, yang paling terbaru adalah kelangkaan BBM dari perusahaan-perusahaan swasta. Ini juga membagongkan banget, karena sebenarnya ini kebijakan yang buruk banget, karena berpotensi untuk menghilangkan lapangan pekerjaan bagi ribuan karyawan-karyawan. Karena secara logika, saat perusahaan yang orientasinya adalah profit, mereka nggak bisa beroperasi, nggak bisa jualan, gara-gara ini akhirnya mau dikemanakan karyawannya. Dan direspon sama dia, nggak boleh ya melakukan PHK, lah kok gaslighting. Yang melakukan kesalahan dia, malah perusahaannya disuruh nggak boleh PHK, dia mau bayarin emangnya kerugiannya. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, aku akan bahas lebih lengkap di YouTube aku, yang lebih detail gitu ya. Tapi, tolong dong Pak Prabowo, apa nggak mau di reshuffle juga kementerian yang satu ini? Karena udah jelas banget loh, dalam berapa bulan aja, kebijakan-kebijakannya, gebrakannya itu nyusahin masyarakat, sampai ada yang kehilangan nyawa. Gimana menurut teman-teman tentang kebijakan-kebijakan dari Kementerian SDM ini? Suasana politik Indonesia kembali memanas di dunia maya. Kali ini, nama Salsa Erwina, aktivis muda yang sering vokal membahas isu-isu kebijakan publik, menjadi sorotan. Dalam sebuah forum diskusi terbuka, Salsa menyinggung kebijakan-kebijakan Kementerian ESDM yang dinilai justru tidak berpihak pada rakyat kecil. Dengan nada tegas namun edukatif, ia mengatakan, "Lebih besar dari, kita butuh kebijakan energi yang pro terhadap rakyat, bukan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu." Pernyataan ini sontak viral di media sosial. Banyak warganet yang mendukung keberanian Salsa dalam menyuarakan kritiknya, sementara sebagian lainnya meminta agar kritik disampaikan dengan solusi yang lebih membangun. Dalam penjelasan lanjutannya, Salsa menyoroti kenaikan harga BBM, subsidi energi yang tidak tepat sasaran, dan ketergantungan terhadap energi fosil. Ia menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut berdampak langsung pada biaya hidup masyarakat kecil, terutama di daerah pedesaan. Salsa mengatakan bahwa dalam situasi ekonomi sulit, pemerintah seharusnya mencari cara menekan beban energi, bukan justru menambahnya. Lebih besar dari, kalau harga energi naik, biaya transportasi dan kebutuhan pokok juga ikut naik. Akhirnya, rakyat yang paling merasakan dampaknya, ujarnya. Dalam forum itu pula, Salsa melontarkan sindiran halus kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tanpa menyebut nama secara langsung. Ia menyebut bahwa beberapa pejabat seolah lebih sibuk mengurus proyek besar dan investasi asing, dibanding memastikan kesejahteraan energi rakyat. Lebih besar dari, kadang saya lihat, ada pejabat yang bangga dengan proyek besar, tapi lupa dengan dapur rakyat yang kesulitan beli gas. Energi bukan sekadar bisnis, tapi kebutuhan hidup, kata Salsa. Sindiran itu menuai reaksi beragam, sebagian publik menilai itu kritik konstruktif, sebagian lainnya menyebut terlalu berani untuk ukuran aktivis muda.
Di akhir forum, Salsa menyampaikan harapannya agar ke depan ada pemimpin ESDM yang benar-benar berjiwa rakyat, memahami realita di lapangan, bukan hanya angka di meja kerja. Lebih besar dari, saya bukan membenci orangnya, tapi saya berharap kelak posisi ini dipegang oleh sosok yang benar-benar mau turun ke bawah, mendengar keluhan rakyat, ucapnya. Pernyataan ini dianggap publik sebagai isyarat bahwa Salsa menantikan pergantian kepemimpinan di sektor ESDM, agar kebijakan energi Indonesia bisa lebih inklusif dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Beberapa pengamat menilai kritik Salsa ini wajar, mengingat sektor energi memang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Mereka menilai, kritik seperti ini bisa menjadi alarm positif bagi pemerintah agar lebih terbuka terhadap evaluasi publik. Sementara di media sosial, warganet membanjiri kolom komentar dengan tagar seperti tagar energi untuk rakyat dan tagar suara Salsa, menandakan dukungan besar terhadap aspirasi yang disampaikan dengan santun namun tegas. Kritik dari publik seperti yang disampaikan oleh Salsa Erwina menjadi cermin bahwa generasi muda kini semakin berani bersuara demi keadilan sosial dan transparansi kebijakan. Namun penting diingat, semua pernyataan ini bersifat pandangan pribadi, bukan tuduhan, dan harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari proses demokrasi. Cerita ini bersifat fiksi edukatif dan ilustratif, disusun untuk tujuan pembelajaran dan refleksi publik. Semua nama, tokoh, dan peristiwa yang disebut hanya digunakan untuk kepentingan edukasi dan penyadaran, bukan untuk menyerang atau menuduh pihak manapun. Mari bersama-sama belajar berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan terus menyuarakan kebenaran dengan cara yang santun. Karena masa depan bangsa hanya akan kuat bila dibangun dengan kejujuran dan keberanian moral. Enggak. Yang kedua, tambang di Raja Ampat. Jadi teman-teman, kita banyak banget yang protes karena kita semua cinta dengan alam Papua gitu kan. Ada 5 perusahaan tambang yang mau beroperasi dan memang akhirnya dicabut gitu izinnya. Tapi ada satu perusahaan yang masih beroperasi, yaitu PT GAC Nickel. Nah, pada 10 Juni 2025, si kepalanya ini berkata lagi bahwa nggak apa-apa kok GAC Nickel untuk tetap beroperasi karena ini masih sesuai dengan peraturan dan masih sesuai dengan AMDAL. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, itu kita dilarang melakukan pertambangan di pulau yang lebih kecil dari 2000 km persegi. Padahal pulau tempat GAC beroperasi itu cuma luasnya 60 km. Jadi harusnya menyalahi peraturan itu. Tapi sampai saat ini PT tersebut masih bisa mengeruk nikel di pulau-pulau tersebut. Yang ketiga, yang paling terbaru adalah kelangkaan BBM dari perusahaan-perusahaan swasta. Ini juga membagongkan banget karena sebenarnya ini kebijakan yang buruk banget karena berpotensi untuk